musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu isabati sahabati bil humma fi Khaybar. Mriki musannif Syekh Muhammad Ridha nerusaken ada bahas tentang kejadian setelah perang Khaybar nggih. Perang Khaybar niku lek teng kitab versi Imam Buti, Muhammad Said Ramadan Buti, iki sirah niku terjadi setelah Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian damai antara orang kafir dan orang muslimin nggih. Sing Kanjeng Nabi ajengi umroh gak sida, ketemu gak sida. Nah, akhir perjanjian damai. Balik teng Madinah. Setelah niku Kanjeng Nabi kan mengirim napa namine surat kepada raja-raja. Ba'duhum menerima masuk Islam, sebagian menolak masuk Kisra. Nah, setelah itu baru perang Khaybar. Tapi lek runtutan tentang kitab Muhammad Rasulullah niki, runtutan di perang Khaybar niku setelah perang Khandaq. Kenapa? Karena alasannya ketika perang Khandaq itu adalah finish orang-orang Yahudi sing ono nang Madinah entek wis. Kita harus ingat wong sing nang Madinah iku ada 3 kelompok nggih. Pertama orang Al-Aus, kedua orang Al-Khazraj, yang ketiga orang Yahudi. Ketika Yahudi Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa niku diusir metu, dan endingnya niku adalah ketika perang Khandaq ono sing melanggar juga, ono sing khianat, yaitu Huyai bin Akhtab sing jadi mertuane Kanjeng Nabi mben niki. Nah, ketika perang Khaybar, akhirnya mereka orang Yahudi gak nemu panggonan maneh. Akhirnya ono wong Yahudi yang lain tapi masa bodoh dengan Kanjeng Nabi. Maknanya Yahudi niki Yahudi sing aku gak melok-melok urusanmu, ngoten to. Gak melok urusanmu iki urusan Yahudi sing nang Madinah karo Kanjeng Nabi sing sampean gelut itu gak melok-melok aku. Mereka ambil damai saja, ambil tenang saja. Akhirnya ketika Yahudi sing Madinah niku gak duwe panggonan, diusir be Kanjeng Nabi karena khianat, akhirnya mereka tinggal di Khaybar. Wis ana wong apik ketemu wong elek, biasanya sing apik iki kalah. Akhirnya orang Yahudi Khaybar sing biasanya niku enjoy saja dengan Kanjeng Nabi, tidak ada hubungan apa-apa, akhirnya terkontaminasi dengan boyongane napa Yahudi sing teko Madinah. Akhirnya melok-melok drengki karo Kanjeng Nabi. Sebelum itu meluas karena Khaybar niku kerajaan sing kuat yang ingin kita bahas, kerajaan yang kuat, bentengnya gede, bentengnya berlapis. Nah, sebelum itu propaganda niku sebelum semakin menguat, Kanjeng Nabi nyerang sik. Makanya yang ingin kita bahas, tutup wingi 2 bulan yang lalu kita bahas. 2 bulan ya. Oh, Ramadan, sampai Ramadan ya. Kita bahas kan memang Kanjeng Nabi kesulitan ajengin membobol bentengnya perang Khaybar ya, tanah Khaybar. Karena wong Khaybar niku wingi kelepas teng haji gak sampai mriko adoh soalnya. Kalau nyemak teng lokasi perang Badar, lokasi perang Uhud dan yang lain-lainnya. Tapi kalau teng Khaybar ku adoh. Jalure bukan jalur bis biasa nih. Nah, yo akhirnya ndelok teng kitab mawon, kali teng peta. Niku Khaybar niku suatu kerajaan atau perkampungan atau perkotaan sing berlapis-lapis bentengi. Jadi bagian tengah itu pemukiman, kasih benteng. Paham nggih? Peternakan, benteng maneh, nggih. Baru paling luar niku persawahan apa pertanian, benteng mah. Jadi asing menuju ke napa? Orang-orang ku pagere kakean pagere. Hampir mirip kayak apa jenenge pagere Konstantinopel, nggih. Teng Turki niku. Cuman ya tidak sebesar itu. Akhirnya dikatakan Kanjeng Nabi mengepung 10 malam itu usahanya untuk menghancurkan benteng Khaybar. Pertama dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar gagal.
Sayyidina Umar gagal, kemudian sahabat lain gagal, sampai Kanjeng Nabi dawuh sesuk mari subuh benteng Khaybar akan dihancurkan, akan dibuka oleh seseorang yang mana panglima itu dicintai Allah dan Rasulnya. Dan itulah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ceritanya pun kita bahas. Sampun. Cuman dibalik cerita Khaybar, perang Khaybar ini perang sing unik. Unik ini nopo? Sepanjang karirnya perangnya Kanjeng Nabi niku mulai perang ketika disalah-salahi sik. Kita harus ingat ketika perang Badar. Nah, perang Badar kan memang sebabnya orang muslimin, sahabat sing teng Mekah niku didolimi. Akhirnya napa namine Kanjeng Nabi yang di Madinah dan pasukannya menyerang kafir Quraisy. Perang Uhud di ngoten niku ada indikasi bahasanya ketika perang Badar dimenangkan oleh orang-orang Islam, Abu Sufyan CS ingin membalas dendam kekalahan perang Uhud. Jadi si nantang ya wong kafir sik. Sampun. Ketika perang Uhud selesai, seakan-akan memang jumlah yang terbunuh kakean wong Islam. Tapi ketika perang Uhud niku sangat mengenaskan. Napa bagi orang kafir? Napa? Karena kebanyakan pemimpinnya orang kafir yang mati pisan. Jadi sakjane cara jumlah niku orang muslimin kalah sebab cerobohnya napa? Pasukan pemanah nggih. Tapi orang kafir Quraisy yang ngerasa kalah pisan. Sakjane menang, tapi ngerasa karena banyak antek-anteknya yang terbunuh juga terluka. Akhirnya si kurung puas dendame, pengen dendam ketika perang Khandaq. Dan perang Khandaq mereka lebih kuat. Kenapa? Karena pro dengan orang Yahudi yang di dalam kota Madinah. Nanti niku jadi karirnya perangnya Kanjeng Nabi yang masyhur niku kebanyakan didolimi oleh musuh riyen. Lek Khaybar boten, memang Nabi sing mulai merangi tanah Khaybar. Apa Khaybar ini potensi? Khaybar itu tanah yang potensi dan orang yang sangat berpotensi. Kenapa? Karena ketika misalkan Khaybar itu sudah dikuasai oleh orang Islam, tinggal sedikit orang-orang Mekah semakin tercepit. Gak enek maneh kota yang besar yang seperti kota Makkah selain Mekah. Khaybar dikuasai, tanah ini dikuasai oleh orang Islam. Tinggal napa namine, tinggal tanah Makkah. Makanya ketika dimenangkan oleh orang Islam, semakin sempit jangkauannya orang kafir Quraisy. Sampun. Ketika kejadian perang Khaybar, memiliki juga disebutkan oleh Imam Sa'id Al-Buti, awal tasyrik, awal diharamkannya riba fadl. Riba fadl iki contohnya ngene. Sama duwe beras, berasnya sing grade C misalkan nggih, sing rada elek. Nah, koncone sampean duwe beras sing apik. Jelas kan harganya beda kan nggih ngoten. Beras sing putung-putungan nggih sing apa tugel-tugel niku karo beras sing ciutuh kan beda regane. Akhirnya sama ngomong sing duwe beras elek, ijolan yuk beras yuk. Tekku sing elek 2 kilo, sampean sing apik 1 kilo. Nah itu kan boten angsal. Kenapa? Karena itu jenenge ada perbedaan ukuran timbangan dalam napa pertukaran napa harta niku. Kudune padha walaupun iki elek apik kudune po. Sampun niku jenenge riba. Kapan itu ketika ada sahabat semerap lek teng tanah Khaybar iku tanahnya subur, kurmane apik. Kurmane apik. Beda dengan kurma Madinah. Makanya sampai dikatakan ono kurma ajwa sing Nabi remen iku ya termasuk salah satunya di tanah Khaybar kata. Akhirnya ada satu orang yang memang sering transaksi, sahabat dari Madinah, iku pengen ngrasakne kurmane tanah Khaybar. Yes, jualan nggih. Piye lek ngene ae? Tanah kurma Madinah 2 kilo ditukarkan dengan kurma Khaybar 1 kilo. Ya wis, transaksi ngoten niku nyebar nggih. Sampai Nabi mireng, la taf'al dzalik, ojo nglakoni ngono kuwi iku jenenge riba. Makanya diharamkan kan riba di situ nggih. Nah, jadi termasuk di balik kejadian perang Khaybar wontene larangan riba. Sampun.
Kemudian kemudian dikatakan lama qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khaibar kana tamru akhdar nggih. Fa aktsara sahabah min aklihi fa asabadhum al-huma. Jadi ketika Kanjeng Nabi niku rawuh ataupun memenangkan memegang tanah Khaibar, waktu itu tanduran kurma niku cek ijo-ijo. Mana ijo iki dudu ijo nemen mboten nyadan nggih. Nyadan. Memang paling enak kurma sing nyadan. Ya, sing warnanya sing gurung coklat sik kuning kan. Enak. Tapi lek kebanyakan ngoten niku wetenge ade panas. Kalau riyen nate praktek ngoten niku. Jadi lek Ramadan ketika sahur gak sahur sego. Sahur kurma. Kadang mangan 30 ngono wis panas ngelu. Kayak kakan mangan daging kurban. Paling sahabat ngoten niku nggih. Faksara as-sahabah min akli kakean dahar saking enake kurma karena kai akhirnya fasabathum al-humai kebanyakan sahabat kering kuman itu panas. Akhirnya fasakau dzalika ila Rasulillah sampai teng Kanjeng Nabi. Ya niki bukti. Jarene napa guru kula bukti. Zaman riyen masjid niku entah dimanapun negara Islam, entah nang Indonesia atau yang lain, zaman dahulu masjid itu menjadi napa namanya sarana semua solusi. Gak cuma ke sholat, gak cuma ke ngaji, gak cuma ke ibadah. Jadi masjid itu kadang juga menjadi tempat sowane masyarakat kepada napa ulama. Sowan anek masalah. Ya teng masjid niku. Mari ngaos ngeten iki sowan. Jadi kadang juga praktek pengobatan. Cuman hal-hal yang memang tidak sampai mengotori napa murahnya masjid. Di zaman riyen masjid niku serba fungsi. Nah, kalau kita telaah ya, teng Indonesia niki khususnya nang Jawa, mesti setiap kabupaten ono masjid ngarepe ono lapangan gede. Seakan-akan masjid itu balai napa namanya suatu kota. Akhirnya saiki ono masjid jame, ono alun-alun. Kenapa? Karena dulu tanah lapang itu digunakan untuk akses menunggunya masyarakat ngenteni kiai ini nang jero masjid. Entah itu sowan, entah itu jauh solusi, entah itu apapun masalah problem masyarakat. Jadi kan boten semenjak ada negara resmi republik gitu. Akhirnya ono bidang-bidangi, loro nang dokter. Kemudian solusi nang psikolog lah ndi opo piye ngoten niku. Nah, akhirnya kiai mek gawe napa? Mek gawe lawan acara mulutan diundang kon ngecepek dibayar. Hah? Makanya lek jarene Mbah kula riyen Mbah Mat niku. Nah, beliau juga termasuk napa kiai sing sering diundang pidato. Wangsul ngoten niku ditanglet dulure. Iki pundi Gus? Ah, teko ngamen. Nah, teko apa bedane? Apa bedane ya? Ceramah kemudian ngomong-ngomong walaupun unsurnya beda yaitu hadi. Makanya apa jenenge yang mahal, yang langka sekarang di zaman ini yaitu adalah ya ada yang ngeten kira ngaji, dua kitab. Bukan hanya halo-halo cerah. Makanya kok saniki muncul lagi isu nasab, isu nasab ono kiai sing tidak percaya dengan nasab para habaib, ono neh kiai sing ngaku habaib, ono neh sing kiai ngaku keturunan apa lah ngoten niku, Bang. Kenapa? Karena semua unsurnya itu adalah orang pengen diakui. Ono wong ngoten niku macak gamisan kakek anu. Kubur-kubur ngoten niku nggih. Yang tasbihan. Itu semuanya unsurnya pengen diakui. Ki lho aku ki lho, hormatono aku. Nah, ngoten niku. Tapi kalau orang itu sudah tidak punya rasa yes biasa. Tidak punya rasa pengen dihormati, ya biasa saja, BBA. Makanya memang apa jenenge wawasan ilmu itu sangat mahal. Saiki wong arek enom entah itu Gus ataupun Sayyid, Habib ataupun santri ustaz-ustaz yang muda-muda itu minim oleh nyekel niki, minim oleh buka ngeten. Lebih sering napa namine kesusu excuse sebelum qabla awani. Nah, sebelum masanya. Makanya untuk santri yang dereng boyong jangan sampai terburu-buru. Sama misalkan putrane sopo ataupun di rumah sampean dinanti-nanti kedatangannya sih. Nah,
Ngoten niku diharapkan masyarakat ikon ummah. Wis gak usah rek, gak usah. Ngoten niku. Dan yang sing awet yo sing ngene iki, walaupun gak terlalu diminati orang karena uang, jujur mawon, uangku kon mikir males rek. Padahal yang membedakan kita dengan hewan adalah napa? Yo akal pikiran itu. Aduh yang akal tapi gak boten digawe. Jadi napa sebagian ulama yo seperti badan itu membutuhkan makanan untuk hidup, yo akal membutuhkan makanan untuk tambah cerdas nopo ma'amani akal yo ilmu. Ambil ilmu. Wah kata. Sampun. Kok beratang beriku? Pundi wae? Oh nggih. Akhirnya fasakau ila Rasulillah nggih. Ayo sahabat itu sambat teng sinten? Teng Kanjeng Nabi pripun kita semuanya sakit. Nabi dawuh ngeten, faqala baridu laha alma fi shinani ayil kurbi summa sabbu alaikum minhu baina adhanai al-fajri wa dzkurusmallah alaihi. Ngene ae, sampean ambil air ngedemo rendamkan tubuh sampean, rendamkan. Ngoten nggih. Berendamlah ngoten nggih di dalam air. Kapan waktune niku? Waktune sebelum di antara dua adzan fajar. Sajane subuh iku ada dua adzan. Ono adzan fajar kadzib, ono adzan fajar sotik ya kaya adzan subuh nggih. Ngoten. Mbok nang pondok kene adzane ping pira? Pisan. Wae ping loro wae. Nanti napa fajar kadzib kali fajar sotik. Nah, di tengah-tengah niku wau nggih. Niku lek sampean homma niki solusi tiga Kanjeng Nabi nggih. Saman kering adusa. Jadi berendam dengan apa namanya? Berendam dengan air yang dingin. Niku obat bagi Kanjeng Nabi. Paham nggih? Makane kadang yo lek sampean mireng kiai-kiai zaman dhisik sering atus lek ajeng wiritan subuh atau qabla subuh sering atus sebelum subuh karena menyehatkan. Nah, niku bukan hanya omongan belaka. Iki saking Kanjeng Nabi. Jadi, sabbu alaikum minhu baina adhanai al-fajri. Di antara dua adzan subuh, yaitu fajar kadzib kali fajar sotik. Nggih. Fa fa'alu fadhahabat anhum al-humma. Akhirnya sahabat gimana jenenge sahabat nggih. Akhirnya penyakitnya hilang. Penyakitnya hilang. Hadza ma soba min man akala tamr al-akhdar. Ini gara-gara kakean mangan kurma sing masinya. Pon nggih, pon niku jadi sahabat ketika setelah perang Khaibar kata sing gering gara-gara napa niku jenengi wong nggih. Niku kok samian moro-moro dikai gak tau mangan sate, dikai sate kan kemaruk. Gak tau mangan pitik dikai chicken. Yo kan rodok maruk. Yang biasa lintingan dikai Surya kan, kan ngono. Ngoten iki. Ya padha karo nang Mekah kono nggih. Mekah kono. Ora wong Mekah kan biasa lek rokokan putihan. Ya wong kono biasa rokokan putihan. Dikek Surya, zena ta. Enak kira Bang. Kurang ngerti nang Indonesia. Makanya ulama Wahabi yang mengharamkan apa jenenge rokok kurang ngerti urip nang Indonesia. Betapa nikmatnya sajarah. Sampun. Ngoten niku. Subhanallah. Kemudian di samping kota Khaibar niku ono tanah jenenge tanah Fadak, tanah Fadak. Niku nanti juga kali Kanjeng Nabi akan dikuasai. Kenapa? Karena juga tanah Fadak itu ada yang di situ ada orang Yahudi yang tinggal di situ. Fadak, baldatun Yahudiyah. Yaitu suatu desa yang dihuni oleh orang Yahudi. Bil kurbi min Khaibar. Letaknya di samping tanah Khaibar, dekat. Lamma alima ahlaha bin Hizami Khaibar. Lamma alima ahluha. Bin Hizami Khaibar khafu faba'asu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wong Yahudi sing tinggal di tanah Fadak niku ketika mireng lek Khaibar iku sudah ditaklukkan Kanjeng Nabi, sakgurunge diperangi, mereka sowan Kanjeng Nabi sik. Sowan Kanjeng Nabi akhirnya ngajak damai pun kula damai daripada kita
perang, wedi usane wedi. Ngoten niku. Akhirnya damai, akhirnya suluh, nggih. Ketika suluh, perdamaian, mereka napa namine menjanjikan apapun penghasilan yang ada di tanah Fadak, koyok hasil panen ataupun apa namine perdagangan, nanti paruan diberikan oleh orang kepada orang Islam dan separuhnya diambil oleh kita. Ngoten niku. Sampun. Fakanat Fadak li Rasulillah, langsung dipegang oleh Kanjeng Nabi. Sampun. Pundi wau yusolihunahu ala nisfi. Jadi akad damai hasil dari tanah Fadak, entah perdagangan ataupun pertanian niku dibagi dua, separuh nisfi, separuh. Sampun. Pundi wau walamma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa waliya Abu Bakrin al-khilafah salathu Fatimah radhiyallahu anha ayyaj'alaha aw nisfaha laha. Ketika Kanjeng Nabi ini nasibnya tanah Fadak ini simpel mawon. Langsung di napa langsung di endingi mawon. Ketika Kanjeng Nabi seto, kemudian Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, kan Fadak kan milik Kanjeng Nabi. Milik Kanjeng Nabi. Akhirnya Sayyidah Fatimah putrinya niku nyuwun teng khalifah, wahai khalifah, riyen abah kula enggak ada tanah teng sampingnya tanah Khaibar, tanah Fadak. Kula nyuwun gak kabeh pun, nyuwun separuh mawon. Tak gawe kula. Ku dawuh sinten Sayyidah Fatimah. Nggih. Sampun. Gimana respon Sayyidina Abu Bakar? Fa'aba. Wa rawalah annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna ma'asyiral anbiya la nuris ma taraknahu shadaqah. Ingatan. Ketika tanah Fadak niku disuwun oleh Sayyidah Fatimah, tapi gak nyuwun kabeh, hanya separuh saja, ya mungkin untuk usahanya atau untuk tempat tinggal siapanya nanti. Akhirnya karena yang waktu itu yang jadi khalifah bukan abai, bukan Kanjeng Nabi, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Nah, Abu Bakar nolak, Kok nolak? Padahal yang minta adalah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Sayyidina Abu Bakar niku wong sing paling seneng kali Ahlul Bait. Sampai nang hadisin Rasulullah niku dikatakan, aku ngerawat keluargaku, anak bojoku, dibanding karo ngerawat anak bojone Kanjeng Nabi, lebih milih ngerawat anak bojone Kanjeng Nabi. Aku nafkahi anak bojoku, karo milih nafkahi anak bojone Kanjeng Nabi, lebih milih nafkahi anak bojone Kanjeng. Saking cintanya Sayyidina Abu Bakar kepada Ahlul. Cuman ketika ngeten iki harus tegas. Kenapa kok Sayyidina Abu Bakar nolak permintaan Sayyidah Fatimah? Padahal itu yang milik Kanjeng Nabi. Pun jaluke juga enggak semuanya separuh. Ya, karena ada pesan dari Kanjeng Nabi. Napa dari Kanjeng Nabi? Inna ma'asyiral anbiya la nuris. Jadi Nabi itu tradisi ini gak mewariskan ke anak-anaknya harta. Ini sebagai pengingat. Entah santri ataupun anak kiai ataupun anaknya habib, anak tokoh, jangan sampai rebutan dengan apa namanya, dengan warisannya wong tua. Jangan sampai. Kenapa? Karena tradisinya para nabi, niku la yurisu dinar wala dirhaman. Nabi niku bukan kebiasaannya para nabi ataupun para ulama itu mewariskan anaknya dengan dirham ataupun dinar. Tapi kudune para ulama ataupun sahabat ataupun apa namanya Nabi itu ciri khasnya mewariskan ke anak-anaknya ilmu nih. Tapi apakah boleh? Ya oleh selain para Nabi asal mawon. Cuman jangan sampai napa kita itu menjadi anak yang menunggu sedone wong tua ngerebut napa warisane wong tua. Paham nggih? Sampun. Jadi sakjane gare sing krasa rek, Bang. Lek wis awan megawe utawa wis mulai mantenan, mulai napa entek masa manten anyare, butuh-butuhe dhuwit lho krasa. Makku kok engke emasku kae. Nah, wis mulai krasa. Ataupun kita belum nikah, cuman kita punya saudara sudah nikah. Ngoten nggih. Iku mulai bisa mulai krasa, Bapakku kok sawahe dikekno masku atau dikekno adikku, aku piye? Boleh kasih, ya apa? Ngoten iki. Makanya santri harus berpikir ala Kanjeng Nabi, santri berpikir ala
para sahabat. Ya sudah, itu terserah orang tua. Yang penting kita jangan sampai tidak kebagian warisan kanjeng Nabi yaitu ilmu. Nabi dawuh inna ma'asyal anbiya la nurisu ma taraknahu shadaqah. Kanjeng Nabi, para nabi itu tidak akan apa? Tidak ada warisan. Yus gak enak warisan, yes. Anak-anak yus juga terserah ngoten niku. Ma taraknahu shadaqah. Apapun harta yang kita tinggalkan. Dewe Nabi niku sedekah. Paham ya? Iku kayak sampean misalkan apa punya harta, Dela sampean dadi nabi, misal contoh contoh dadi nabi misalkan, kok sampean duwe anak niku yo harta yang sampean tinggalkan itu sedekah untuk napa orang-orang Islam umum. Paham nggih? Ngoten niku. Niku dawuh kanjeng Nabi, ai alal muslimin. Ampun. Niku peristiwa setelah kejadiannya napa perang Khaibar. Nah, juga wonten lek teng kitab fikih sirah disebutkan kanjeng Nabi pernah dihadiahi, diajak mayoran, diajak makan-makan besar oleh perempuan, yang mana perempuan itu niatnya buruk. Kenapa? Karena menyelipkan racun di dalam daging kambing. Kapan? Ya ketika perang Khaibar, setelah perang Khaibar. Kemudian dikatakan ono perempuan bernama Zainab. Wonten perempuan asmone Zainab niku orang Yahudi, orang Yahudi. Subhanallah. Orang Yahudi nggak tahu kenapa Zainab niku moro-moro ngundang Kanjeng Nabi kalian sahabat untuk napa namine diatui dahar. Kapan ya? Pasca perangnya Khaibar, pasca kalahnya kelompok Khaibar, orang Yahudi Khaibar. Niku diundang maam dahar-dahar. Kemudian Zainab niki koyo memiliki gelagat seakan-akan peduli dengan Kanjeng Nabi, seakan-akan takzim be Kanjeng Nabi, seakan-akan bahwa iki bahaya. Makane ono kanca sing sok-sok api iku hati-hati, hati-hati. Makane Sayyidina Ali dawuh, "Ihdar aduwaka marrah wahdar sahibaka alfimar marrah." Amin. Nah, dawuh, sampe lek ketemu musuhe cukup ngati-ngati pisan wae. Karena jelas-jelas musuh. Tapi lek be kanca pleke, ihdar alfimar. Ngati-ngati ping 1000 kali. Kenapa? Karena teman plek sih, teman plek. Teman dekat kita itu tahu kartu as kita, tahu yo rahasia kita. Apane arek wedok sing biasae napa namanya on masalah curhat. Curhat. Nah, piye yo apa ya? Yo saiki sampean enak si api. Hasan wis catu, buyar sampean. Buyar. Bahkan makane kepada makhluk itu jangan kebiasaan apa namanya afsas syir lek jare ulama ya. Ojo kebiasaan membuka rahasia. Kecuali niati solusi. Ono wong iki modele ngeten, gampang cerita, dia nggak mau minta solusi. Betul lek ono sampean cerita teng rencangi yang lebih pengalaman ataupun kepada gurunya atau kepada kiai, itu bukan curhat, itu minta solusi. Dan nadanya minta solusi itu biasanya gak nyebutin kabeh. Contohnya ngeten ya. Sama di masalah punya utang ya. Piro jumlahnya 5 juta. Biasa lek minta solusi, takon. Gimana? Kula niki punya utang kata. Punya utang kata. Nopo solusine? Kan ngoten. Jadi hanya menyebutkan hanya secara global. Lek curhat kan mboten. Aku wingi ketemu wong fulan. Fulan niku jane loman. Tak utangi 5 juta. Janjine sakmene. Lengkap detail. Akhirnya yang mendengarkan itu juga, oh tiba ada iki utang. Nah, utang. Nah, jangan sampai kita terlalu terbuka, terlalu afsasir, terlalu membuka rahasia kepada orang. Makanya jadi Nabi Syuaib, innama ashku basti wa husni ilallah. Jadi aku ini hanya curhat, hanya mencurahkan kekecewaanku kepada makhluk, hanya kepada Gusti Allah. Sampun. Ngoten niku. Jadi memang napa namine Zainab nggih.
Zainab niku wong wedok sing gelagat seakan-akan napa respect kepada Kanjeng Nabi. Tanglet Kanjeng Nabi niki namanya napa? Ya daging napa? Bagian napa? Sirah kah? Ndas kah? Peteng apa piye? Nggih, mboten. Kanjeng Nabi niki jare sahabat. Nabi niki lek dahar napa? Mendo, dahar kambing, daging kambing itu suka bagian dirok. Apa lengan, nggih. Lek PT ya paha ayam. Lek mendo ya paha kambing. Karena memang paling banyak dagingnya paling empuk. Oh ngoten ya wis. Akhirnya Zainab niki beleh wedhus, masak nih wedhus, dan daging yang paling banyak dimasak adalah daging sing bagian lengene wedhus. Jadi bagian ndas, bagian itu jarang. Lengan ngoten. Kenapa? Nah nanti setiap lengan niku dimasuki racun. Ngoten. Akhirnya ketika dihidangkan kepada sahabat dan Kanjeng Nabi, ana sahabat satu nih kita mereka juga disebutkan ya. Pundi wau sik tak goleki. Oh niki. Qala Ibnu Ishaq, falamat ma'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahdat lahu Zainab binti Haris. Jenenge Zainab binti Al Haris. Imra'atan Imra'atu Salam bin Mashkam. Bojone Pak Salam bin Mashkam. Jadi Zainab bintil Haris niku bojone Pak Salam bin Mashkam. Memberikan hadiah kepada Kanjeng Nabi syatun masliyatun. Jadi kambing yang telah dimasak. Wakanat qad sa'alat ay udwin minasyati ahabbu ila Rasulillah. Jadi bagian mana dari kambing yang paling Nabi remen, yang paling Nabi senangi? Fakiralaha adzira. Maka sahabat dawuh Kanjeng Nabi senangane dzira lengen. Akhirnya fa'aksarat fiha minasum. Jadi nang dzira niku Mbak Zainab bintul Haris diperbanyak racunnya. Summa sammat sayrosyati. Kemudian sisa racunnya diratakan ke seluruh daging kambing. Wow. Summa ja'at biha falamma wadu'atha baina yaday Rasulillah karena waladhira'a falaka minha mudghatan falam yasabha. Ketika dihidangkan, jadi yang hidangkan itu langsung Zainab Dewi iki, yang mejone Kanjeng Nabi. Ngeten. Ketika Nabi mendet, ketika di mamah niku seakan-akan nolak, dagingnya nolak di mamah. Didahar itu nolak. Nolak. Ketika didahar tiba-tiba tulangnya, langsung ngomong tulangnya, langsung ngomong daging ini wau. Niku sanjang muni. Ini Mas Mumun ya Rasulullah. Gusti kula niki sampun diracun mbek Mbok Zainab bintil Haris. Akhirnya dekane Nabi diselap malih. Ngaten nggih. Sampun. Pundi wau niki nggih. Tanah waladhira falaka minha mudghatan falam yasaka. Famahu Bishr bin Al-Barra. Ono sahabat jenenge Bishr bin Al-Barra bin Al-Ma'rur qad akhadha minha kama akhadha Rasulullah. Delok masakane enak, wah kesusu mangan Mam, ya mangan lengen iku mau kan lengen kan akeh. Melok mangan. Dahar, padahal ono racune. Qad akhadha minha kama akhadha Rasulullah. Fa amma Bishr fa asaqa. Ketika didahar Bishr niku ya langsung di mama enak. Sampai ditelan. Ngoten niku. Wa amma Rasulullah falaffaduha. Ketika Nabi niku dilepeh Kanjeng Nabi. Ada yang mengatakan tulangi niki ngomong ketika belum didahar, sing riwatkan sampun di mamah cuman dilepeh Kanjeng Nabi ketika diperingati oleh tulang. Summa qala inna hadzal azma la yakhbirani annahu masmun. Nabi dawuh, aku dikabari azm, dikabari tulang lek masakan iki masakan setelah diracun. Summa da'a biha fa'tarafat. Kemudian langsung dicekel ya, digoleki Zainab niku wau, dipengkot, ditangkap be sahabat. Tapi ngaku nggih kula sing racun. Terang-terangan ngaku nggih kula sing racun. Napa faqala ma hamalaki ala dzalik. Mbok sampean lapo kok apa yang dorong sampean untuk ngeracun aku? Ini Kanjeng Nabi. Kemudian qalat balagat min qaumi ma lam yakhifa alaika. Fakultu in kana
istarahat minhu wa in kana nabiyan fayastakbar fatajawaza anha Rasulullah wa mata bisyarbin min aklatihi. Pun ngenten kula niku sadurunge tepang jenengan wahai Rasulullah, kula niku sering diceritoi wong-wong Yahudi sing sering maos kitab. Kiai ini Yahudi lah. Lek pancen Muhammad iku nabi, nanti tulang sing mbok racuni iku bakal ngabari nabi iku. Karena seluruh alam akan melindungi kanjeng nabi. Semua nabi ngoten niku nggih. Semua alam akan pro ke kanjeng nabi, entah benda mati atau benda hidup. Tapi lek dia iku bukan nabi, hanya rojo penguasa, dia akan meninggal. Nah, tidak akan ada yang pro kepada Muhammad itu. Nah, kok jenengan ternyata tulang itu bisa mengabari jenengan, lek iki adalah masakan yang diracun, maka sekarang saya mengakui lek jenengan adalah nabi. Makanya endingnya Zainab bin Haris itu masuk Islam. Masuk Islam. Nabi yang ngecul nih mawon, ya tak cul deh, gak dibalas. Makanya ciri-cirinya kanjeng Nabi ketika ada orang yang menyakiti kepada hak pribadinya, kanjeng Nabi mudah memaafkan. Ngoten nggih. Tapi lek ono orang yang merusak haknya Gusti Allah, ono sing ngetrek-ngetrek agama Islam, ono sing meremehkan sholat, ono sing meremehkan maksiat, maka sekecil pun Nabi akan beda karo awake dhewe nggih. Ada kan boten, ono agama Islam diatrek-atrek kita diam saja. Tapi kalau ada hak kita pribadi diatrek-atrek, maka kita akan wali rek. Wah. Niku disebutkan teng napa Maulid Ad-Dibai. Sama lek maca Dibaan niku lho. Niku teng pasal 2 atau 3 wonten niku. Sifat-sifat kanjeng Nabi. Ketika dilukai masalah pribadi, dia akan memaafkan, dengan mudahnya maafkan. Tapi lek dilukai masalah agama Gusti Allah, sekecil pun Nabi akan sampai dia dilepas, Zainab dilepas. Nah, wa mata Bishr min aklatih, Bishr bin apa? Barok niku sedo. Saya karena bukan nabi. Karena melok-melok kan. Nah, ini juga jadi poin. Jadi poin, no poin ini niku banyak hikmahnya. Riyen kula ketika mondok teng Tarim, wonten guru kula dawuh ngeten iki. Santri ketika melihat guru, ojo delok gurune ketika jadi. Paham ya? Tapi lihatlah gimana prosesnya guru menjadi beliau. Menjadi orang hebat. Nah, saniki boten nggih. Karepe niku melok kiai ini. Karepe melok gurune, melok habibe misalkan melok sayyide. Tapi ndelok niru ketika beliau jadi. Akhirnya piye? Akhirnya akeh alumni santri sing kemelinti. Oh, guruku yo pakaiane ngene, aku kudu ngene. Niru niki ne, niru mau dadine. Niru soke, niru metuweke. Beliau sudah sepuh, beliau sudah jadi tokoh, beliau sudah imannya tinggi, beliau sudah alim. Dia kan guru. Nah, itu yang fatal. Jadi santri memang diminta untuk meniru gurunya atau ulama-ulama sepuh yang lain atau sahabat atau kanjeng Nabi justru. Tapi dalam prosesnya rek duduk ketika jadi rek teng apa teng Arab ngoten niku teng Tarim banyak salah kaprah. Santri cek mubtadiin, santri cek junior lah nggih. Mirsani gurune pakai jubah, pakai napa namine, gamis, pakai imamah, pakai ulang ngedian nggih. Ya napa? Yo guruku ngene iki. Aku melok pi. Jangan tiru guru ketika seusianya. Kamu saya junior, yo gimana dulu gurunya ketika masih masih berproses. Mata niku. Sampai ada yang mengatakan, ulama tasawuf mengatakan, lek ono santri niru gurune ketika sudah jadi, maka alamat santri itu ada satu yang fasik. Nilu kiai ini sing wis sepuh, sing wis napa sing wis nyantai lah nggih. Biasanya lek wong-wong sepuh niku lek donga kan gak pati koyo dhisik. Donga ya, bismillah. Kayak napa ya? Peragane kayak koyo gak pati niat. Tapi dungane kan mandi. Dulu beliau gak seperti itu, rek. Dulu beliau cek riyadhah, cek tirakat. Dungane yo mercing-mercing ngene iki. Saiki wis dungane mandi yo karek Al-Fatihah. Ayo dibaca. Nah, nggih. Lah, saiki santrine niru ngono kuwi, niru apa ketika sudah
jadi. Wabah ngono kok, kiyaine ngono kok. Jangan. Ya. Gimana dulu beliau masih muda gimana? Oleh riadohnya, oleh ngempet, ngantuk ketika wiridan. Nah, iku sing ditiru. Santri sebenarnya salah kaprah. Niru anu Habib Fulan niku Habib macake ngene. Aku kudu melok. Ya. Kenapa? Karena almarhum ma'an ahab. Orang akan bersama dengan orang yang dicintai. Niru ngoten. Bukan, Rek. Bukan seperti itu. Paham? Sampun. Ngoten niku wau. Pun nggih. Akhire napa namine Zainab wau niku dibebaskan dan masuk Islam. Pun. Cuman mriki ulama ahli tarikh masih khilaf. Jadi ya khilaf gak cuma fikih tok. Yang tarikh ana khilaf pisan. Khilaf apakah Zainab bintil Haris niku dibunuh atau enggak? Kalau beliau masuk Islam jelas, mutafak alaih beliau masuk Islam. Versi apa namanya kitab niki. Tapi apakah beliau itu dibunuh oleh sahabat? Niku masih khilaf. Ada yang mengatakan dibunuh, napa? Karena telah meracuni sinten wau Bishr bin Barok sampai seto dikisos ya. Karena membunuh sinten Bishr bin kan sengaja kayak racun. Yo beliau terima. Ada yang mengatakan mboten, enggak dikisos. Makanya walladzi jazama bihi Az-Zuhri wa Sulaiman At-Taimi fi maghazihi annaha aslamat. Jadi versi ulama tarikh yang napa Syekh asmone Syekh Az-Zuhri dan Sulaiman At-Taimi niku mengatakan kalau Zainab bintil Haris niku masuk Islam, waqtalafu ba'da dzalik. Kemudian khilaf, hal qatalahan Nabi qisason an Bishr amla. Apakah Kanjeng Nabi memvonis membunuh Zainab bintil Haris karena telah membunuh sinten meracuni Bishr atau tidak? Nah, fa akhraja Ibnu Sa'id bi asanid muta'addid annahu sallallahu alaihi wasallam dafa'aha ila auliya'i Bishrin faqataluha. Ono sing sanjang kayak versi sinten namine Ibnu Sa'id mengatakan Kanjeng Nabi gak ngisos. Cuman Kanjeng Nabi memasrahkan perkara ini kepada keluarganya Bishr bin Barok. Yes terserah sampean wis piye penake. Ternyata keluarganya Bishr bin Barok jauh kisos. Akhirnya Zainab kisos. Tapi ghairu anna sahih ma rawahu Muslim. Tapi yang sahih niki seperti pendapatnya atau perawi riwayat Imam Muslim nggih. Anna nabiyya qala laha ma kana Allahu yusallituki ala dzaka ai ala qatla. Qalu ala nuqatilah ya Rasulullah qala la. Jadi napa namanya intine napa jenenge versinya Imam Muslim itu lebih sahih. Nabi tidak akan mengkisos sinten Zainab bintul Haris. Ampun nggih. Pun niku kejadian apa namanya setelah perang Khaibbar. Terakhir sebelum kita tutup apa kajian tarikh niki kita ingat nggih ketika awal-awal hijrah. Sopo sing awal hijrah? Orang yang awal hijrah adalah Sayyidina Utsman bin apa? Affan atau Mad'un? Ali kan. Jadi orang sahabat niku ketika awal hijrah bukan di Madinah tapi di tanah Habasyah. Paham nggih? Ketika hijrah ke tanah Habasyah kloter kedua niku wonten sahabat sing asmane Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Paham nggih? Eling kan? Kok wis lali kan? Ja'far bin Abi Thalib. Dulure sinten? Dulur kandungnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sing mengislamkan Raja Habasyah Raja Najasyi niku lho. Kan Ja'far bin Abi Thalib. Ternyata wongnya gak mulai-mulai nang kono sih, nang Habasyah. Ketika Nabi sudah menguasai tanah Madinah, perang Badr, perang Khandaq, perang Uhud, beliau cek nang kono jane, cek nang kono. Gak boleh. Dan Ja'far itu adalah napa nggih? Sama dengan Sayyidina Ali. Podo wong sing cedek, podo orang yang sangat dicintai oleh Kanjeng Nabi. Nah, ketika pasca perang Khaibbar, Ja'far bin Abi Thalib langsung boyongan teko tanah Habasyah, teko Ethiopia. Langsung teng Madinah. Nah,
Temriku Kanjeng Nabi niku wajahe berseri-seri. Ya, sangat bunga. Nabi niku ciri khasnya niku lek duka ketok, ya lek napa seneng juga ketok. Nah, sering dikatakan Kanjeng Nabi niku lek duka wajahe abang, abrit merah. Nah, ketika pasca perang Khaibar dimenangkan oleh orang Islam, Nabi itu ya berseri-seri. Ya, ketika kerawuhan Ja'far bin Abi Thalib tambah berseri-seri sampai dikatakan tembriki. Ya. Oleh napa musannaf falamma qadima Ja'far bin Abi Thalib ala Rasulillah qabbala Rasulullah baina ainaihi wal tazamahu. Ketika Ja'far bin Abi Thalib rawuh dugi Habasyah sawan Kanjeng Nabi tentang Khaibar atau teng Madinah, saking senenge Kanjeng Nabi itu ngambung napa di antara dua matanya sinten Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Di tempat itu mriki. Kemudian dirangkul. Ketika ngerangkul Nabi dawuh, nggih, ma adri bi ayyihima usarru. Aku saiki bimbang. Aku saiki seneng sebab menang perang Khaibar utawa seneng sebab kerawan Ja'far bin Abi saking cintai kali Ja'far bin Abi to. Ma adri bi ayyihima usarru bi fathi Khaibar am bi qudumi Ja'far. Aku udah ngerti saiki seneng gara-gara apa ndak ngerti ya. Entah sebab perang Khaibar karena menang ataupun sebab kerawan ponakanku atau pisananku nggih, sepupuku yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Nah, ngoten niku. Dan nanti beliau juga akan seto syahid. Sampai dikatakan Ja'far at-Tayyar. Nanti kita bahas ketika perang Mu'tah. 3.000 orang melawan 200.000 orang. Nah, ini perang Mu'tah. Itu nanti Ja'far bin Abi Thalib menjadi panglima perang Mu'tah, panglima yang kedua. Atau yang ketiga, maaf. Perang Mu'tah, panglima mesti go gendera, numpak jaran. Gendera ini pedang. Karena memang jumlahnya banyak, nggih. Akhirnya astone ditebas oleh orang kafir. Patah, patah, pedangnya diuncalno nyekel bendera. Bendera lambang, lek benderane ambruk, berarti ketuane saya tuh akhirnya yang lain mundur. Nah, perang ngoten perang nggih. Jadi gendera kudu dicekel panglima. Jadi numpak jaran mbek nyekeli, sing kiwa nyekeli gendera. Gendera nopo tangane sing kiwa ditebas, patah, tugel akhirnya dirangkul ngeten. Saeneke pun. Kemudian ketika ditambah ditebas, kemudian sampai napa namanya digegep, apa namanya cagahe gendera itu dicokot sampai setu akhirnya dia ambruk. Ketika ambruk kemudian sebelum jatuhnya bendera ke tanah disabet oleh Khalid bin Walid, Saifullah. Nah, disitulah ketika waktu itu Islam memang dipegang oleh Khalid bin Walid, tapi harus ada korban yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Makanya dijuluki At-Tayyar. Ketika jenazahnya di kota Madinah, Nabi mular ya. Nah, ketika mular, ya, Nabi niku melihat ke atas. Kemudian melihat Gusti Allah menggantikan dua tangan yang patah dengan dua sayap. Makanya napa jarene guru kula pas ngaji niki wong kula mlebu surga, kan ana pangune dhewe, ana surga sing iki, surga Firdaus, surga sing level-level ya. Tapi Sayyid Ja'far iku mboten saged napa jenenge healing. Oh, surga kene. Nah, surga kene miber ya, surga kene ya. Nah, bisa terbang kemanapun dengan kedua sayap. Duh, kan Gus gak duwe tangan, ya ono tangane pisan rek. Mosok gak duwe tangan. Kan lucu. Ngoten niku. Niku sebab ini mentalnya sahabat ngono kok, mana sahabat ngoten niku. Sabun. Subhanallah. Niku napa? Jadi kemenangan Kanjeng Nabi ketika memerangi perang Khaibar itu sangat membuat Nabi niku seneng. Senengnya double-double. Ya seneng karena napa? Menang dengan Khaibar, seneng karena menaklukkan tanah Fadak, seneng dengan kerawan Ja'far bin Abi. Bayangkan mawon ya. Anggap aja Kanjeng Nabi kiai lah ya. Nah, cari kiai ya, tokoh lah ya, tokoh. Kiai enggak ada ribuan santri izin wangsul, izin tuh. Kan biasa mawon ya. Guru kan biasa. Kok sampai samian ya. Kedatangan saya setelah pulang itu nyeneng no guru nih. Wah, berarti samian samian punya
punya sesuatu di hatinya guru. Dan Ja'far gimana nih? Ja'far memiliki sesuatu di hatinya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi. Jadi momen Khaybar adalah momen anak-anak Abi Thalib sing memenangkan Khaybar, panglima yang bernama Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah itu kedatangan yang memenangkan Habasyah adalah sing naklukkan Habasyah adalah Ja'far bin Abi. Makanya ya wong Wahabi kan untuk saru. Napa saru niku? Mengatakan Abu Thalib binar. Nah, nengro. Kenapa? Karena tidak pernah diekspos oleh Abu Thalib niku mlebu Islam. Yo gak mungkin ya, gak mungkin. Karena putra-putra Abu Thalib kayak Aqil bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib semuanya orang-orang hebat. Orang-orang hebat. Gak enek putrane Abi Thalib sing goblok mboten enten. Semuanya alim, semuanya dekat oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampun nggih. Pun wallahu alam bisawab. Al-Fatihah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menambah tasyahud. Jazakumullahu khairan. Al-Fatihah. Ya. Insyaallah napa namine ngaji tareh dimulai seperti biasa ini. Ini sajane maghribe kan maju. Isai ke dunia maju. Tapi karena teng pondok niki adzan tetap dipaskan entah itu maghribnya molor atau maghribnya maju tetap tengah 8, ya kita mulai tetap jam 8. Biar napa namine ya wis paten jam lah. Insyaallah tiap minggu kita bahas fikih sirah Kanjeng Nabi. Nanti kalau selesai untuk yang pertemuan ini kula akan meneruskan sirah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman dan Ali. Nanti napa namanya khatam mulai lagi tapi dengan versi kitab yang lain. Nah, setiap ulama memiliki cara pandang untuk menceritakan sirah Kanjeng. Adapun planning kula untuk membahas sirah Sayyidah Fatimah niku nanti sono bagai dhewe nggih. Sono bagai dhewe kayak kemarin insyaallah akan adakan ngaos rutinan, ngaos anjang sana seperti yang laki-laki malam Jumat tapi wedok niku injing. Itu memang karena ya jamaah muslimat ini ya. Akhirnya kitab Sayyidah Fatimah Zahra Annaha Fatimah Zahra kula kaji teng waktu niku. Sama. Kenapa kajiannya niku 2 minggu sekali, cuman waktunya hari Sabtu pagi. Tempatnya entah teng mriki, entah teng pundi masih belum tahu. Nanti misalkan teng pondok teng mriki, kula suwun lek isu-isu ya santri lanang dikondisikan ya, dikondisikan. Ono ibu-ibu teko sampean apa jenenge sarungan tok gak kambian ya macam. Yes. Batu ini ditekek sik ya, ditekek sik. Riyen ya ngoten lek nang pondok Jawa biasa ya. Itu hal biasa. Tapi riyen ketika kula pindah teng pondok Arab itu sangat aib ya. Sangat aib. Kenapa? Karena yo jenenge wong sarungan kadang yang nang isor udel. Ya walaupun remasane nang isor biasa tapi kan isor udel. Isor udel ya termasuk aurat. Ya, wajib ditutup. Pun intine ngoten iki. Wallahu a'lam. Baca tungane.